Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi bersama kami OpenNet nih. Kali ini saya akan sharing cara menjalankan OLT menggunakan software NetMoment 31 ya. Pemirsa, baik, langsung saja pemirsa. Ini langkah pertama ya, langkah pertama itu kita harus menginstal SQL Management ya. Oke. Kemudian langkah kedua itu menginstal NetMoment 31. Langkah ketiga menyamakan IP OLT dengan IP waktu kita dengan IP ya, dengan IP waktu kita install SQL Management. Baik pemirsa, jika install SQL Management saya sudah lakukan, kemudian install NetMoment sudah selesai, sudah saya lakukan, maka tinggal memastikan IP pada saat kita menginstal SQL Management itu sama nanti dengan OLT dengan membuka itu U31 Config Center. Jangan lupa sahabat OP untuk subscribe, bunyikan loncengnya, like serta komentar Anda. Mau buka tinggal kita ketik aja di U31 Config Center, dia udah muncul ya. Jadi kayak gini pemirsa. Kita tengok di konfigurasi database. Ternyata pemirsa, saat kita menginstal NetMoment kemarin, saya menggunakan IP dengan 172.16.99.100 dengan database Super NAND seperti ini dan password seperti ini ya pemirsa. Kemudian IP bawaan ya, IP bawaan OLT pada saat kita beli itu 192.168.220.22. Nah ini mungkin selalu kalau kita beli OLT mungkin selalu dari vendor atau dari toko itu diberi IP bawaan atau IP default ya, IP defaultnya seperti ini. Jadi saya harus merubah IP ini dengan IP yang terubah yang sama dengan IP 172.99.101 seperti pada saat saya menginstal SQL Management tadi. Kemudian pemirsa, pastikan IP lokal komputer sama. Ini kita tengok IP lokal komputer pemirsa. IP lokal komputer itu sama dengan saat kita menginstal ya. Kalau kita tengok detailnya ya pemirsa, ini IP-nya ini disamakan pemirsa. IP-nya akan kita samakan pemirsa dengan seperti ini 99.101. Ini subnetnya tetap 2255 ya, 172.16.99.1. Ini samakan. Namun pemirsa, karena OLT bawaan dari vendor tadi masih menggunakan 192.168.220.220.22, saya harus merubah dulu IP komputer saya, IP lokal saya dengan 192.168.220 ya, 101 contohnya, segmennya sama, ini juga 192.168.220.1 ya pemirsa. Saya harus merubah ini dulu karena saya pastikan OLT ada di IP ini ya. Nah, kalau kita tengok di ping pemirsa ya, kita ping ini ping ke OLT ya. 192.168
pemirsa, titik 220 ya. Ini kan bawaan tadi kan 22 ya pemirsa ya. Nah, lihat, seharusnya ping dia sudah replay ya pemirsa ya, 220. Kalau pemirsa ping 192.168 titik 220 titik ya. Oh ternyata bawaan pemirsa ya, bawaan dari vendor ini bukan 22 tapi bawaannya dia 20 pemirsa. Jadi kita tengok dulu, kita pastikan dulu pingnya 192.168.220 pemirsa. Ini 20. Kalau kita ping dia harus reply. Nah ini reply pemirsa ya. Oke. Artinya apa? OLT sudah terdetek ya. Baik pemirsa, langsung saja kalau sudah keluar kita masuk ke putih ya pemirsa ya. Putih. Nah ini kalau putih ya, kita menggunakan telnet nih 192.168.220 ya, titik 20. Dan kita menggunakan telnet, kita buka. Nah ternyata media kios ya, kemarin saya beli dari media kios ya, media kios welcome to ZX AN ya, produk C320 of ZTE Corporation ya. Oke, kita isi password saja ZTE, password standarnya ZTE masih sama ya, username-nya ZTE, passwordnya ZTE. Oke, udah masuk di CXAN ya. Nah, kemudian kita mau mengganti IP yang tadi 220 ya, di OLT kita akan ganti menjadi IP yang sesuai dengan saya install di SQL Management tadi 172.16.19.101 ya. Caranya kita ketik con ya, con F T ya pemirsa, kemudian kita ketik IP, kemudian address ya, sehingga masuk dia ke dalam config IP address. Kemudian kalau kita sudah ketik itu baru kita ketik MNG1 pemirsa. Di kafe persahabatan apa? Ternyata salah pemirsa ya. Yang benar kita interface dulu, interface ya, interface kemudian MNG1 pemirsa ya. Oke, masuk config IP, baru kita masukkan IP address ya, masukkan address yang mau kita gantikan 172.99.101, kemudian masukkan subnetnya 255.255.255.0 pemirsa. Pada itu kita enter. Oke. Invalid input detector and make invalid config. Jadi artinya masih ada yang salah nih pemirsa ya. Masih ada yang salah. Di mana yang salah? Nah, nanti kalau memang ada yang salah, coba kita ulangi lagi, coba pemirsa ya, biar sampai memang sampai apa kesalahannya, apa kekurangannya nanti nampak ya. Ini tampaknya ada kesalahan penulisan ya, address E-nya 2 ini salah nih kan, IP ya kan, address ya,
S-nya 2. Nah, kemudian 172.19.101 spasi 255.255.255.0, kemudian enter pemirsa. Oke, dengan tampilan semacam ini ya pemirsa, dengan tampilan semacam ini artinya apa pemirsa, IP OLT kita sudah berganti dari 192.168.220 menjadi 172.16.99.101. Baik pemirsa, kita buktikan pemirsa. Baik, ini sudah nggak connect lagi, kita tutup ya, kita tutup dulu, kemudian oke ya kan, kita saving. Kemudian kita untuk memastikan IP tadi pemirsa, ini kita harus ganti pemirsa, ini kita samakan IP lokal komputer kita. Kalau tadi 192.168.220.101, ini kita ganti menjadi sama 172.116 ya, 99, kemudian 101. Kemudian ini segmen di sini sama, ini 172.16. Nah, ini 99 pemirsa. Nah, ini 1 ya, pemirsa, ini 99, ini 1. Oke. Sekarang kita ping pemirsa, apakah OLT kita udah di IP tersebut. Kita ping pemirsa, ping 192.116.99.101 dan enter. Ini oke, udah replay ya. Udah replay artinya OLT kita sudah berpindah pemirsa, sudah berpindah ke angka yang seperti ini. Baik, kita tutup, kita buka di telnet ya pemirsa. Kita buka apakah bisa terbuka OLT kita 172.16.99.101 pemirsa. Oh, ternyata tidak bisa pemirsa. Dan tidak bisa. Jadi IP lokal komputer kita itu dia seharusnya ada melebihi. Kalau tadi kita buat 101 ya pemirsa, ini kita buat 100 ya pemirsa. Oke, pemirsa, ini kita buat 100 pemirsa. Baru kita buka di internet 172.16.99.101. Nah, baik pemirsa. Jadi OLT kita sudah berpindah pemirsa. IP OLT kita sudah berpindah. Ya, sudah berpindah ke sini. Baik pemirsa, setelah OLT kita sudah terkonek ya. Nah, sudah terkonek, sudah berpindah, sudah sama. Kita akan buka konsol ya pemirsa. Kita akan buka O31 konsol ya pemirsa. Nah, ini masih ada config center pemirsa. Oke pemirsa. Nah, jadi pemirsa untuk mengetahui tersebut ini di di IP lokal kita itu harus sama dengan tadi 101 pemirsa. Nah, itu 101 ya pemirsa ya. Baru kita buka U31 konsol. Apakah bisa terbuka pemirsa? Oke. Konsol NetNumen 31 manajemen sistem konsol sudah terbuka ya. Kita tunggu sampai tanda start ini berganti menjadi tanda stop.
Nah ini pemirsa, konsol sudah selesai ya, web proses satunya sudah selesai, maka ini bisa kita tutup. Kemudian kita buka di U31 kliennya. Oke, saya belum pakai menggunakan password, kita buka langsung. Langkah pertama pemirsa, ini kita buat ya, kita buat VLAN NE nya dulu ya, VLAN NE nya kita buat dulu pemirsa ya. Oke, kita saya menggunakan C32V2 pemirsa ya. Baik pemirsa, C2 pemirsa ya. Nah, ini boleh pemirsa, ini kita buat 100 boleh. Nah, ini sudah saya media bos sudah buat, ini tinggal saya ganti aja namanya OLT. Saya tinggal di persahabatan nih, persahabatan. Oke, pemirsa udah masuk semua. Red community nanti kalau mau cari red community dan with community banyak tutorialnya pemirsa. Nah, yang jelas ini untuk NE nya kita sudah buat, di red community sudah ada, kemudian di red community nya sudah ada langkahnya untuk membuat red community dan red community ya pemirsa. Baik, kalau sudah siap ini kita save ya. Oke, save successful, kemudian new. Oke, successful artinya NE kita sudah selesai dibuat pemirsa. Baru kita tengok dulu apa cardnya ada di dalamnya pemirsa ya. Oke, masih mendetek pemirsa. Nah ini pemirsa, udah terkonek nampaknya. Kita open rak diagramnya dulu. Nah udah muncul raknya. Nah, ini satu saya pakai GTGO, satu saya pakai GTGH. Kemudian kalau kita nengok isinya, kita di on manager, contohnya kita di slot 2 pot 1 sudah ada isinya namun belum terregistrasi. Kemudian di pot 2 nya juga sama pemirsa, di pot 3 nya sudah ada ya pemirsa. Ini udah konek hijau. Kalau yang merah ini belum ya pemirsa ya. Oke pemirsa, sudah ada yang isi pemirsa. Nah, ini sudah diisi ya. Nah, ini sudah ada koneksi, sudah ada pelanggan yang pindah. Baik pemirsa, jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengalaman saya dan pengalaman pemirsa semua. Sama-sama kita sharing, sama-sama kita belajar untuk bisa menggunakan OLT ini dengan menggunakan software NetMoment 31 dengan sangat mudah pemirsa ya, dengan sangat mudah. Dan ternyata untuk pengoperasiannya juga mudah sekali kita menggunakan software ini. Yang video-video selanjutnya nanti saya akan berikan tutorial bagaimana NetMoment 31 ini bisa mengoperasikan 2 OLT sekaligus atau bahkan bisa lebih dari 1. Demikian pemirsa, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatian saudara dan sahabat TOP semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.